meta. Hari ini kita akan mempelajari tentang meta-analisis. Apa itu meta-analisis? Meta-analisis adalah suatu teknik statistika untuk menggabungkan hasil dari dua penelitian atau lebih penelitian sejenis sehingga diperoleh paduan data secara kuantitatif. Lebih lengkapnya, meta-analisis itu merupakan sebuah kegiatan yang dimulai dari pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif. Gunanya untuk memecahkan suatu masalah atau menguji sebuah hipotesis yang pada akhirnya kita bisa mengetahui hubungan antar tiap penelitian dan kita bisa memperoleh sebuah kesimpulan dan pemahaman yang mendalam terhadap penelitian yang sedang kita kaji. Sebelum kita menjelaskan tentang meta-analisis lebih dalam, alangkah lebih baiknya kita mengetahui perbedaan dari literatur review, systematic review, dan meta-analisis. Perbedaan yang pertama, literatur review tidak menggunakan protokol atau kriteria yang jelas dalam pengambilan literatur. Systematic review dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi, menilai, menginterpretasikan seluruh temuan topik penelitian. Dan meta-analisis itu sendiri adalah suatu studi observasional dalam arti penelitian membuat rekapitulasi fakta tanpa melakukan manipulasi eksperimental. Perbedaan yang kedua, literatur review tidak menggunakan analisis statistik karena hasilnya hanya berupa naratif saja. Dan hasil yang didapatkan tidak terfokus pada topik yang sedang diteliti. Systematic review tidak menggunakan analisis statistik secara formal, dan artikel yang diambil memiliki kriteria yang jelas dengan menyajikan fakta yang lebih seimbang. Dan meta-analisis itu sendiri, analisisnya menggunakan metode statistika formal. Dan hasil yang didapatkan lebih baku dan memberi bukti memiliki hubungan kausal yang paling kuat. Kelebihan dari meta-analisis. Yang pertama, meta-analisis memungkinkan mengkombinasikan berbagai macam hasil penelitian dengan cara yang kuantitatif. Yang kedua, mampu menggambarkan hubungan antar penelitian dengan baik sehingga dapat mengatasi adanya perbedaan hasil antar penelitian. Yang ketiga, meta-analisis lebih objektif karena fokus pada data, sedangkan review literatur lainnya seperti metode naratif fokus pada kesimpulan dari berbagai macam studi. Yang keempat, meta-analisis fokus pada efek size atau ukuran efek yang biasa kita kenal. Yang kelima, meta-analisis dilakukan secara kuantitatif sehingga lebih mudah untuk dilakukan. Selanjutnya, meta-analisis juga masih memiliki banyak kekurangan. Yang pertama, sampling bias berarti pengambilan sampel yang tidak sesuai karena ketidakseragaman tiap-tiap studi. Pengambilan sampel yang cocok untuk meta-analisis adalah dengan cara survei, laboratorium eksperimen, dan studi lapangan. Yang kedua, publikasi bias meta-analisis menggunakan data yang terdapat dalam penelitian yang telah terpublikasi, sehingga dianggap penelitian tidak
representatif karena hasil pengamatan yang signifikan lebih cenderung dipublikasikan dibandingkan dengan hasil pengamatan yang tidak signifikan. Selanjutnya, kekurangan meta-analisis yang ketiga. Mengkombinasikan studi yang berbeda dalam analisis yang sama, itu akan mendapatkan hasil yang tidak signifikan atau tidak sesuai dengan kenyataannya. Yang keempat, kesimpulan yang salah dapat dikarenakan kesalahan yang bersifat metodologi. Dalam melakukan analisis, peneliti sebaiknya melakukan ekstraksi pada data dan statistik yang terdiri dari effect size, ukuran sampel, variabel moderator yang mungkin, dan sebagainya. Tujuan meta-analisis. Yang pertama, untuk menyelesaikan ketidakpastian hasil penelitian. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah yang belum dikaji. Yang ketiga, untuk menemukan konsistensi atau ketidakkonsistenan suatu penelitian yang sejenis. Yang keempat, untuk memperoleh estimasi effect size, seberapa kuat hubungan atau seberapa besar perbedaan antara variabel pada tiap penelitian. Yang kelima, melakukan intervensi dari data dalam sampel ke dalam populasi, baik dengan hipotesis maupun dengan melakukan estimasi. Yang keenam, melakukan kontrol terhadap variabel yang berpotensi sebagai perancu, agar tidak mengganggu hubungan atau perbedaan dari penelitian-penelitian yang ada. Selanjutnya, langkah-langkah dalam meta-analisis. Yang pertama, kita harus menentukan atau mempelajari topik penelitian yang akan dirangkum. Selanjutnya, kita mencari dan mengumpulkan sejumlah penelitian dengan topik yang telah ditentukan dan menyeleksinya. Selanjutnya, melakukan perhitungan effect size dengan metode dalam meta-analisis dan uji hipotesis terhadap effect size. Kemudian, mengidentifikasi ada tidaknya heterogenitas effect size dalam model. Jika teridentifikasi adanya heterogenitas effect size, maka harus dilakukan analisis variabel moderator. Namun, jika tidak teridentifikasi adanya heterogenitas effect size, maka kita bisa menarik kesimpulan dan menginterpretasi hasil penelitian meta-analisis. Software yang digunakan boleh menggunakan RConsole ataupun RStudio. Keduanya sudah mendukung untuk meta-analisis. Namun, ini kembali ke diri kita masing-masing, lebih nyaman dengan software yang mana. Untuk data, kita akan menggunakan data yang tersedia pada website Institute of Medical Biometry and Statistics. Untuk mendapatkan datanya, silakan mengunjungi website pada link berikut ini. Kemudian akan muncul tampilan website seperti ini. Nanti kita akan memilih dataset. Kemudian akan muncul data yang tersedia di website ini. Untuk mendownloadnya, kita bisa mengklik data yang ingin kita download. Dan semua data ini sudah dalam format CSV. Selanjutnya, bagaimana cara kita memanggil data yang sudah kita download dari website sebelumnya. Di sini sebelumnya data kita terlebih dahulu harus dalam format CSV. Sebetulnya untuk memanggil data itu boleh dengan cara mengimport atau dalam format Excel juga boleh. Namun di sini kita akan menggunakan data dalam format CSV. Hal ini supaya lebih memudahkan.
Namun, jika data kita belum dalam format CSV, maka kita harus mengubah terlebih dahulu data tersebut sehingga menjadi format CSV. Bagaimana caranya? Caranya yaitu, pertama kali kita buka file Excel data yang ingin kita gunakan. Kemudian pilih menu File, lalu tekan Save As, dan kemudian kita pilih tipe CSV. Jika data yang kita gunakan sudah dalam format CSV, maka kita langsung buka software R dan kemudian mengetik sintaks seperti berikut ini. Data 1 ini merupakan nama data yang dimasukkan. Ini kita misalkan data nanti yang kita panggil itu nanti akan disimpan dengan nama data 1. Boleh dengan data 2, data 3, data 4. Ini hanya nama yang kita misalkan. Terus read.csv itu adalah file yang akan kita buka, yaitu dalam format CSV. Terus filters itu untuk apa? Itu kita gunakan untuk file yang dibuka ditentukan dengan memilih, yang artinya nanti ketika sintaks ini kita arahkan, nanti kita akan diarahkan ke file data yang ingin kita gunakan. Jadi kita harus memilih file yang mana yang ingin kita gunakan. Terus, kenapa kita menggunakan header sama dengan true? Itu digunakan untuk dimana nanti data kita pada baris pertama itu akan digunakan sebagai header atau judulnya. Selanjutnya, kita perlu menginstal package meta analysis, yaitu dengan cara mengklik sintaks seperti berikut ini. Di ini contoh penampilan R-Console untuk menginstal package meta. Setelah kita run sintaks ini, akan muncul https run mirror. Kita pilih Indonesia Jakarta, kemudian kita klik OK. Selanjutnya, setelah kita menginstal package meta, kita juga perlu menginstal Geodata. Bagaimana cara menginstal Geodata? Kita buka software R, kemudian kita klik di package, lalu pilih install package, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih Indonesia Jakarta, kemudian kita pilih OK. Selanjutnya akan muncul package, pilihan package-nya kita pilih Geodata, kemudian kita klik OK. Terima kasih, semoga bermanfaat.